makan, nggak apa-apa, silakan makan masih jam makan siang, nggak masalah. Yang mungkin duduk di belakang, boleh duduk di depan aja supaya kita nanti sarasehannya lebih enak. Monggo, yang teman-teman di belakang mungkin bisa duduk di depan sini, nggak apa-apa, supaya nanti diskusinya lebih intimate gitu ya, dan juga bisa lebih fokus gitu. Karena bahasan kali ini lumayan cukup berat ringan gitu kan. Silakan kakak, boleh ke depan nggak apa loh. Nah gitu, ikan cakep ya. Oke. Nanti kalau misalkan sudah selesai makannya boleh ke depan ya. Senang sekali saya hari ini saya Dinda Filas Putri bisa memandu sarasehan seni budaya Mastario Masyarakat Tari Yogyakarta, dan saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman penari semuanya. Ini semuanya teman-teman penari ya, atau ada yang mungkin di luar tari, kritikus mungkin atau pengamat gitu. Menikmat ya. Terima kasih sekali Pak sudah hadir di sini, dan tentu saja kita akan mulai acara pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, Dinda akan lagi so imut banget kayak membacakan diri saya. Saya akan mencoba mengetes dulu ya semangatnya seperti apa. Kalau misalnya nanti saya bilang salam budaya, jawabannya gimana Pak? Pintar sekali. Baik, kita coba ya. Kita coba bersemangat. Kalau nggak semangat nanti acaranya nggak mulai. Oke? Salam budaya. Lestari budaya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua sayang hari ini. Insya Allah sudah makan semua aja. Ada yang belum makan? Ngecek aja sih sebenarnya. Nggak akan nawarin makan juga, nggak bercanda. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai membentang sensualitas dan arena kuasa dalam tubuh tari. Tentu saja bersama narasumber-narasumber yang luar biasa yang sudah tertuliskan di poster. Ada Kak Heni Siswantari, ada Kak India Wahyu Andari, ada Kak Putu Arista Dewi, dan juga Kak Galis Prakasya yang nanti akan dimoderatori oleh Kak Dina Triasuti. Namun sebelum itu terima kasih sekali untuk Taman Budaya Yogyakarta dengan dukungan dan dana keistimewaan sudah memfasilitasi sarasehan seni budaya pada siang hari ini. Dan untuk menambah semangat lagi, kami mengundang teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Tentunya tidak lupa kita akan membuka acara pada siang hari ini dengan doa. Untuk itu semua untuk bisa bersikap siap sempurna untuk bisa kita mulai berdoa mulai. Cukup? Saya mau cek lagi ya, semangatnya boleh ya, karena ini memang jam-jam krusial. Biasanya habis makan gitu rada-rada berkurang energinya, bukan bertambah ya. Boleh saya cek
dulu salam budaya lestari budaya itu dari mulai part sini dari mulai barisan sini ya. Nanti pokoknya kita harus saling membantu gitu kan. Jadi mohon semangatnya. Boleh salam budaya? Lestari budaya. Luar biasa. Yang sebelah sini jangan mau kalah, salam budaya. Lestari budaya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya yang luar biasa. Supaya belum ngantuk ya teman-teman ya. Karena memang yang namanya salah sehat seni budaya di PBM ini gak asik kalau misalnya kita tidak dipantik terlebih dahulu gitu kan, dengan materi yang bersinggungan dengan tema yang sudah tertulis di depan. Dan tentu saja kita akan memulai salah sehat ini dengan pemaparan dari Mbak Gali Prakasiwi selaku peneliti dan juga inisiator dari Mas Taryo, sekaligus memantik diskusi pada siang hari ini. Begitu Mbak Gali, dipersilakan, boleh tepuk tangan yang luar biasa. Baik, terima kasih sekali Mbak Ninda ya. Selamat siang Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Senang sekali kita, oh iya ya, dijawab dulu ya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini, bertemu di sini untuk kemudian kita bisa membicarakan satu dan lain hal mengenai tubuh dan segala persoalannya. Ada ini nih, memang kita kemarin diskusinya sama Mbak Dina nih, ini apa ya Mbak? Gitu. Wah ini kita patik sesuatu yang serius tapi mengena gitu, jadi bisa sambil chill aja nanti ngobrolnya. Kita bisa nanti saling bertukar pengalaman juga nanti yang akan dipandu sama Mbak Dina. Jadi tubuh di dalam tari, biasanya kan kita mungkin ada beberapa di sini yang bukan penari juga ya, tapi insya Allah semuanya sudah pernah melihat tari ya kan? Di dalam tari, tubuh itu menjadi medium ekspresi, tapi juga dia merupakan ruang temu dari individu, identitas maupun dalam relasi sosial. Pada berbagai bentuk tari maupun saat tari itu hadir di arena pertunjukan, seringkali tubuh dikenai permasalahan kuasa hingga objektifikasi yang dogmatis. Bagaimana tubuh ini kemudian dipandang sebagai objek yang sensual dan menarik perhatian. Kekuasaan atas kontrol, otoritas, dan struktur sosial dalam tubuh penari menjadi pertanyaan kita bersama, milik siapa ya? Kemudian apakah penari juga memiliki kontrol atas hal tersebut secara seutuhnya? Jadi bagaimana tubuh itu dan kuasa itu kemudian bisa dikontrol oleh penari itu? Apakah penari juga punya kontrol yang luas atas itu? Nah, di mana sih sebenarnya letak ruang aman bagi kemerdekaan tubuh yang ia justru menjebak pada sederet kerentanan-kerentanan. Nah, ketimpangan relasi kuasa ini menggiring pada sebuah kerentanan praktik kekerasan, mulai dari kekerasan simbolik hingga kekerasan fisik. Maka sarasehan ini membuka ruang dialogis bagaimana peran tubuh mengalami ambivalensi sebagai medium tari yang kita memiliki kuasa atas tubuh itu ketika menari, tapi juga mungkin rentan di waktu yang bersamaan. Dalam studi tari atau dance studies, tubuh ini dipandang juga sebagai sesuatu yang sentral. Diawali dengan bagaimana kalau perkembangan dance studies, diawali dengan bagaimana orang-orang itu melihat tari secara kategorisasi. Jadi bagaimana awalnya itu dance studies melihat bagaimana orang bisa mengkategorisasikan. Oh ini tari, ini bukan tari. Ini tari klasik, ini tari kerakyatan. Ini tari apa ya? Misalnya hiburan gitu ya, atau tari yang ritual misalnya gitu. Itu ada di awal-awal dance studies itu muncul. Nah kemudian seiring berjalannya waktu hingga saat ini, studi tentang tari atau dance studies ini juga membicarakan mengenai pengalaman personal. Bagaimana tubuh itu dikenai atas pengalaman tertentu. Bisa dia mempersoalkan tentang bagaimana tubuh ini merasakan atau menari. Terus kalau merasakan, dia merasakan apa saja sih yang sebenarnya dirasakan oleh si tubuh itu sendiri.
bagaimana dia juga didisiplinkan gitu ya, tapi juga ada tarik-menarik antara dia menjadi medium ekspresi dan pendisiplinan itu sendiri. Dulu wacana tentang tubuh ini sebenarnya di dalam seni itu sudah sejak lama. Jadi kalau kita belajar tentang aliran seni di era gotik, di abad pertengahan, lukisan-lukisan itu banyak yang menutupi tubuh. Jadi tubuh-tubuh itu, kalau teman-teman lihat lukisan-lukisannya, tubuh itu figur tubuh itu nggak terlihat, lekuk tubuhnya nggak terlihat, figurnya gitu, tapi dia tuh ditutup gitu di era gotik, di abad pertengahan. Nah, karena pada saat itu tubuh dipandang sebagai sumber dari dosa gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu di abad di abad pencerahan, di abad 15 sampai 16, waktu itu ada Renaissance atau pencerahan gitu ya. Nah, itu mulailah orang-orang kemudian mempertanyakan kembali, kenapa sih tubuh tuh harus ditutup-tutupin? Aku bisa loh mengekspresikan diri melalui tubuhku. Nah, itu mulailah tubuh itu kemudian lukisan-lukisannya, kalau pernah lihat di di Eropa, di langit-langit gereja itu ada yang Cupid ya, yang terbuka itu, nggak memakai sehelai benang pun. Nah, itu ada di era Renaissance. Jadi dimulai dari situ. Nah, jadi sebenarnya pemberitaan atau pengkisahan atas tubuh itu sudah dimulai dari era-era yang lama gitu ya. Nah, ternyata hari ini kita juga masih perlu kayaknya membicarakan soal tubuh gitu ya, dan masih menjadi permasalahan gitu. Sebenarnya ini kuasa tubuh ini milik siapa? Ketika kita menari pun, ketika itu di panggung pertunjukan. Itulah dia, kita hari ini akan membicarakan mengenai bagaimana kita membentang sensualitas dan arena kuasa tubuh dalam tari. Demikian dari saya kembalikan ke Mbak Nida selaku MC. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Gali. Terima kasih Mbak Gali untuk pemantik yang luar biasa ya mengenai latar belakang, atau mungkin bisa kisi-kisi gitu kan apa yang akan kita sarasehankan gitu kan di hari ini. Dan karena waktu juga sudah berjalan dengan luar biasa, dan Mbak Dina di sana sudah sepertinya sangat bersemangat gitu kan, ingin memandu, memoderatori teman-teman untuk bisa bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa berdiskusi dan juga bersarasehan hari ini. Langsung aja mungkin saya akan memanggil moderator kita hari ini. Mohon tepuk tangan yang luar biasa untuk Mbak Dina Triastuti, World Dance Alliance Asia Pasifik Indonesia Chapter. Monggo Mbak. Terima kasih Ninda. Ninda tuh hari ini ulang tahun sebenarnya ya, tapi tak geret-geret ke sini untuk MC. Kemarin. Terima kasih. Oke. Maaf ya, saya agak sebenarnya nggak perlu dewe ya. Kursi. Saya nggak sendiri teman-teman, karena sudah terpampang di depan ini ada 3 orang pembicara yang akan menemani saya. Mungkin langsung kita panggil. Ada Putu Arista Dewi, kemudian ada Mbak Heni Siswantari, dan ada Mbak India Wahyu Andari. Saya persilakan ke depan. Duduknya milih, nggak usah rebutan ya. Boleh di yang mana ya? Ya. Gali boleh loh, Gali Prabu boleh ikutan duduk di depan gitu. Kok jadi di sini? Oke. Ya, terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir di ruang seminar PBY. Itu biasanya kalau diskusi soal perempuan gitu, saya sudah khawatir yang datang nanti perempuan semua. Tapi ternyata di sini ada mas-mas, bapak-bapak, kakak-kakak gitu. Saya mohon nanti kumpulkannya ya, kalau misalnya ada yang ternyata tugas kuliahnya nyambung dengan tema ini gitu, feminis dan gender, silahkan ditanyakan. Pun di depan ini ada bapak ibu dosen, ada ibu
udah langsung tak pesenin di awal gitu, di note silakan bertanya. Nah, saya langsung ke membacakan kurikulum vitae. Yang pertama ada Putu Arista Dewi dari Bali, langsung jauh banget. Saya sudah juga kasih notes, pokoknya tanggal 7 harus sudah sampai di sini, gimana caranya gitu. Jadi semalam Arista langsung dari Jemberana gitu ya, Bali Barat. Dia adalah penari koreografer, sedang menempuh pendidikan S2 penciptaan di ISI Yogyakarta. Kemudian karyanya Suwun, aku hafal banget ya, nggak usah baca teks. Karyanya Suwun sudah dipentaskan di Paragames, kemudian Biennale ya, Biennale Jogja, kemudian Bali Jazz Festival. Dia juga terlibat dengan pementasan dan produksi kalangan, kemudian Sumardika, Mayang Sumardika, The Floating Wednesday, terus seperti itu dia. Banyak, dia pokoknya dia udah pentas kemana-mana. Terus kemudian yang kedua, kayaknya aku harus membacakan supaya agak ngeri, sedep gitu ya. Jangan-jangan, penting Bun. Mbak Heni Siswatari adalah dosen PGSD di Ahmad Dahlan, dosen tari PGSD, S2 di Kajian Seni Pendidikan UGM, kemudian saat ini sedang S3 doktor. Sebentar lagi atau masih agak lama? Doanya ya akan segera. Oke, yang terakhir adalah yang terakhir ini kami sangat senang sekali gitu ya, Mbak India dari Rifka Center, Rifka Arisa Women Crisis Center gitu. Beliau adalah direktur di sana begitu, yang benar-benar yang dalam minggu ini tuh kita semua serba gercep gitu. Narasumbernya semoga semuanya bisa, dan alhamdulillah semuanya terhadir di sini gitu. Mbak Indi sudah terlibat dalam training, kemudian penulisan jurnal, penelitian juga, salah satunya menjadi partisipan dalam aktivis school Women Right Defender ya di Filipina. Kemudian juga yang terakhir adalah sebagai presenter dengan tema mental health service for gender gitu. Saya kira kiprahnya di dunia perempuan gitu ya sudah sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan bersama dengan pemaparan dari teman-teman ini. Begitu mungkin, siapa yang akan mulai duluan? Arista. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Dina. Ini sebenarnya saya terjebak oleh Mbak Dina ya. Karena saya dihubungi gimana caranya tanggal 7 harus sudah di Jogja, ya ampun. Terus perkiraan saya dari rumah, karena saya itu paling kecil ya, saya merasa saya dapat paling belakang Mbak. Tapi ternyata saya dapat yang pertama. Oke, ini teman-teman semua, saya Putu Arista Dewi ya, lagi mengulangi perkenalan ya, bisa dipanggil Arista. Salam kenal semuanya. Terus dalam diskusi hari ini kita santai aja. Selamat pagi, selamat siang Mbak Sekar. Kakak tingkat saya di Pasca. Oke, dari judul ini membentang sensualitas dan arena kuasa tubuh dalam tari. Kalau judulnya Sarah Sehat ini lumayan berat ya. Mbak Ganti ketawa-ketawa aja ya. Oke, dari judul ini gitu, saya terpantik dengan dua pertanyaan gitu, yang sudah bisa dilihat di depan gitu, langsung aja ya. Dua pertanyaan ini adalah pandangan sensual akan tubuh itu datang dari mana, dan yang kedua, tubuh itu milik siapa? Itu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kebingungan saya juga sebagai seorang koreografer itu kadang-kadang ini gimana sih kita menari gitu, tapi kita yang dianggap sensual gitu. Perasaan kita nggak menampilkan hal-hal yang sensual gitu, tapi kadang dapat stigma atau dapat dogma-dogma itu kamu adalah penari yang sensual gitu. Terus di tubuh itu milik siapa gitu, kadang saya juga bertanya ke saya penari dan juga koreografer kan. Jadi kadang ini tubuh ini sebenarnya milik siapa gitu, milik koreografer saya kah, atau beneran milik saya kah sebagai seorang penari, atau
ada hal-hal yang di luar itu kemudian yang memiliki tubuh saya gitu. Terus lanjut. Nah, dari kebingungan itu, terutama ke pertanyaan yang pertama ya, pandangan akan tubuh sensual itu datang dari mana? Saya jadi bingung dan bertanya-tanya, ini kan karena sering mendapatkan stigma gitu. Jadi ini sebenarnya yang antagonis dan protagonis ini siapa ya? Kalau di film-film Indosiar itu kan pasti ada ya, protagonis dan antagonisnya gitu. Karena kalau kita melihat tari gitu sebagai sebuah fenomena gitu, saya curiganya ini terhadap 3 hal gitu, seperti yang bisa kita lihat di depan gitu. Yang pertama pengkarya, penari, dan juga penonton gitu. Pengkarya dari berbagai maksudnya gitu, kemudian penari dengan cara penyampaiannya, yang terakhir penonton dengan pemberian maknanya gitu. Karena seringkali ya kalau misalnya sebuah karya atau sebuah tari dilempar ke publik, nah ketiga ini bagi yang mempunyai maksud, yang menyampaikan dan yang memberi makna gitu, yaitu penonton sendiri, itu seringkali tidak ketemu satu kesepakatan gitu. Tapi itu tidak apa-apa gitu. Satu kesepakatan artinya tidak ketemu makna yang sama atau maksud yang sama, karena mungkin dari koreografernya secara ide dia punya maksud A, terus dari penari secara ketubuhan dan ekspresinya dia cara menyampaikannya B, dan penonton menangkapnya C. Itu tidak apa-apa, itu resiko ya ketika sebuah karya itu sudah dilempar ke publik gitu. Nah, kemudian dari 3 hal ini mungkin bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Sebelumnya. Oke, lalu, nah ini ketiga hal ini kemudian menurut saya itu masalahnya terletak di persepsi gitu. Bagaimana persepsi seseorang itu melihat atau memandang tubuh gitu. Jadi lalu di titik mana persepsi tersebut mulai bermasalah gitu. Ketika menurut saya, ketika sebuah atau tubuh gitu, ketika pengkarya, penari menyampaikan caranya dan penonton memberikan maknanya, itu hanya sebatas persepsi saja gitu. Mereka mempunyai persepsi masing-masing dan berhenti di situ. Menurut saya itu masih menjadi ruang yang aman gitu. Tapi ketika persepsi ini berubah menjadi sebuah tindakan gitu, seperti yang ada di contoh yang saya kasih contoh di depan, nah itu yang kemudian mulai bermasalah gitu. Nah contoh yang di depan ini yang sedang hype di Bali ya, ada penari joget bumbung gitu yang menjadi korban pelecehan. Dia dicium ketika dia baru mulai menari gitu. Jadi dari joget bumbung itu adalah tarian pergaulan yang ada di Bali gitu. Jadi itu biasanya diadakan ketika orang-orang Bali ada upacara 3 bulanan anak, pernikahan, terus potong gigi dan lain sebagainya gitu. Itu biasanya ngupah joget namanya atau ngundang joget bumbung ini gitu. Nah di joget di talam tariannya itu sebenarnya ada beberapa struktur. Yang pertama itu namanya mungkah lawang, yang kedua bapang, baru penglembar, baru kemudian meibing-ibingan. Nah meibing-ibingan ini yang penari itu menari bersama pengibingnya atau lawan jenisnya gitu, atau siapapun yang ingin dia ajak menari gitu. Nah tapi di dalam kasus yang ini dia baru masuk di struktur yang pertama di bagian mungkah lawang atau penglembar, itu sudah masuk pengibing duluan dan dia langsung dicium di bagian pipinya. Nah ini yang kemudian persepsi bahwa tubuh penari ini menawarkan sebuah sensualitas gitu, itu kan sudah
diwujudkan dengan tindakan ya, akhirnya tindakan itu terjadi ya berupa itu mencium penari itu sendiri. Nah ini yang menurut saya kemudian jadi bermasalah gitu. Nah kalau misalnya persepsi itu berakhir di pikiran ya tidak apa-apa, tapi ini menurut saya ya gitu, karena setiap orang kan bebas mempunyai kebebasan tersendiri memaknai sesuatu hal gitu. Terus nah ini stop yang tadi Mas. Masalah saya baca ya. Ini persepsi menjadi masalah ketika ia diekspresikan ke dalam tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, kendati pun persepsi objektifikasi tubuh tidak dibenarkan juga. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, itulah yang menjadi permasalahan kemudian pandangan sensual terhadap tubuh itu. Jadi ketika kamu misalnya gini, kan pengkarya itu bisa saja dia ide karya atau konsep karyanya itu memang secara sengaja menawarkan sensualitas gitu. Misalnya dia memang ingin menghadirkan sensualitas itu sendiri atau ingin mengkritik sensualitas itu atau yang lain-lainnya, itu kan secara tidak langsung memunculkan sensualitas itu sendiri kan. Terus yang balik lagi ke yang pertama ini ya, terus yang kedua si penari karena media utama dalam tari itu adalah tubuh. Jadi tari itu mengelola tubuh gitu. Nah, penari itu bisa juga secara langsung atau tidak langsung itu memunculkan sensualitas itu dalam berupa gerakan, ekspresi dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, penonton itu bisa juga menganggap itu sebagai sebuah sensualitas berdasarkan dari modal pengetahuan dan juga modal budaya yang dia miliki. Nah, jadi pandangan itu datang dari mana? Nah, bisa datang dari ketiganya ini gitu. Jadi tidak hanya menurut saya, jadi intinya tidak datang dari satu arah gitu, tidak datang dari satu pelaku. Jadi semua ini yang ada dalam ruang lingkup pertunjukan ini, baik pengkarya, penyaji dan juga penonton, itu bisa saja menjadi pelaku yang memunculkan sensualitas itu sendiri. Nah itu. Terus kemudian lanjut ke topik yang kedua, yakni tubuh itu. Nah setelah ini semua jadi pelaku, terus kemudian muncul lagi pertanyaan, lalu tubuh ini milik siapa? Gitu. Kalau tubuh ini milik penari, mengapa penonton seenaknya menilai? Mengapa pengarya seenaknya mengatur? Nah ini juga jadi, kalau dalam praktek artistik saya, seperti yang Mbak Dina bilang tadi dalam suwun itu, ini juga menjadi pertanyaan besar gitu. Nah saya tarik ke konteks praktek artistik saya ya, yakni suwun gitu. Suwun itu kan cara membawa benda dengan cara ditaruh di atas kepala. Jadi saya mencoba untuk mendalami itu sudah saya lakukan dari kecil sebenarnya, tapi dari beberapa tahun terakhir coba saya telisik lagi lebih dalam. Nah kalau dalam konteks suwun, kebingungan yang saya temukan ini kemudian, ini siapa yang menguasai siapa jadinya? Tubuh ini beneran, ketika saya nyuwun, ini tubuh ini masih milik saya kah? Atau milik benda yang ada di atas kepala saya? Itu kemudian. Tapi kalau
kalau misalnya ditarik secara logika ilmiah, siapa yang punya otak, kan dia yang jadi kuasa. Cuman ketika nyuwun itu ada negosiasi lagi gitu, ada nego lagi gitu. Nggak bisa, kalau meskipun saya punya otak, tapi saya nggak bisa seenaknya gitu. Ketika saya ingin miring, ya ternyata dia jatuh. Contohnya misalnya piring isi jajan. Sebelum nyuwun saya bisa gini-gini kan sesuai otak saya. Nah, ketika sudah ditaruh benda di sini, saya pasti ada batasan di tubuh ini secara tidak langsung gitu. Saya nggak bisa mereng. Kalau mereng, tubuh saya juga harus ikut. Kalau nolehnya harus semuanya. Nggak bisa cuman kepalanya aja atau mukanya aja gitu. Untuk mencapai keseimbangan gitu. Nah, itu yang terjadi di suwun ya, di praktek di suwun saya gitu. Dan kemudian akhirnya oke, mungkin bisa lanjut. Nah, dari fenomena atau dari kejadian itu, dari negosiasi yang terjadi, kemudian muncul lagi. Terus kalau kayak gitu, lalu apakah tubuh itu memiliki kebebasan? Nah, menurut saya, jadi ini berdasarkan apa yang saya dapatkan bersama suwun saya gitu. Jadi tubuh itu tidak benar-benar mendapatkan kebebasan yang mutlak gitu. Meskipun misalnya secara gerakan kamu bisa bebas, namun pasti ada batasan gitu. Entah itu ruang, entah itu waktu gitu. Jadi tidak benar-benar mendapatkan kebebasan yang mutlak. Nah, ini saya ada nulis beberapa kata-kata. Ya saya rasa bagus ya, tapi nggak tahu ini. Kayaknya semasih menjadi manusia, kita akan sulit menemukan kebebasan yang mutlak. Kita sudah terlanjur dibentuk oleh struktur sosial. Semakin kebebasan itu dicari, maka kita pun akan menjadi budak kebebasan yang pada akhirnya terbatas akan standar kebebasan yang kita pikirkan. Jadi kebebasan itu kita kan punya standar kebebasan yang kita mau, tapi ketika kita sudah mencapai itu akan ada standar-standarnya lain lagi kan di atas itu gitu. Jadi pada intinya ya kita tidak benar-benar bebas banget gitu, bebas yang sebebas-bebasnya gitu. Apalagi di dunia ini gitu, di lingkungan ini kita tumbuh dengan konstruksi sosial dan budaya masyarakat dan kultur budaya yang ada gitu kan. Jadi itu juga menurut saya menjadi batasan-batasan lain lagi di luar tubuh itu sendiri. Itu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih Arista. Singkat, padat, tapi banyak pertanyaan gitu ya. Kita simpan dulu. Sebenarnya tadi Gali udah minta jawab muka malam gitu. Ternyata dia di sumur loh. Aku udah deg-degan ini meja di sumur sama dia. Sumur itu memang karena salah satu karyanya Arista yang riset ya, sangat padat dengan riset, dan itu baru dari tatapan pertunjukan gitu tadi. Saya kira karena Arista dari Bali juga nanti akan ada tatapan bagaimana tubuh dan kultur gitu ya, tubuh dan budaya, tubuh dan adat Bali yang sedemikian kompleks gitu. Saya kira itu akan pengalamannya akan lebih kaya lagi. Baik, kita simpan Arista, kita beranjak ke Henny Siswantari gitu, rekan saya di UDA Indonesia Chapter yang akan melihat bentangan seksualitas ini dalam aspek pendidikan gitu ya, pendidikan anak. Silakan Mbak Eni. Terima kasih Mbak Dina. Ya, Raisa. Duduk aja di sini ya, biar agak-agak gini ya, nggak apa-apa ya. Ya, baik. Berdiri boleh? Nah, nanti kayak konser ya. Tapi nggak apa-apa ya, biar sambil melihat ya. Terima kasih atas waktu. Baik. Mungkin yang belum kenal saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin banyak yang tidak kenal saya, memang saya tidak terkenal ya. Karena saya di sini diperkenalkan sebagai dosen tari PGSD dan saya dipaksa untuk membicarakan perihal bagaimana tari dan pendidikan. Oke, saya akan membicarakan
ke situ, tapi ada sedikit yang menggelitik dan akan saya sambungkan ke yang Mbak Afisa tentang bagaimana persepsi tubuh ya penari itu dipersepsikan oleh siapa sih, yang menarikah atau yang menonton. Kenapa saya mau sedikit mengulik tentang itu? Karena S3 saya, riset saya itu tentang negosiasi estetika seni pertunjukan masyarakat Muhammadiyah di Indonesia. Saya riset ke 33 provinsi yang saya datangi ada sekitar 8 ya. Tentu teman-teman bisa membayangkan kan bagaimana kemudian tari itu di organisasi Islam yang itu sangat kental kaitannya dengan aurat dan jelas itu ada kaitannya dengan sensualitas seperti itu. Faktanya teman-teman ya, nggak usah jauh-jauh sampai ke joget bumbung, tari biasa, tari kreasi, tari tradisi, katakanlah kita sebut tari golek, tidak usah tari golek, tari Banyuwangi, atau kalau di Jogja tari Lorongigel, tari apapun itu. Ketika itu dipentaskan di masyarakat Muslim ya, di sini yang satu ini adalah Muhammadiyah. Siapa yang mempermasalahkan tubuh? Menurut teman-teman siapa? Para bapak-bapak Muhammadiyah itu? Menurut teman-teman siapa? Saya pikir resistensi itu muncul dari para laki-laki, tapi ternyata tidak. Yang mempermasalahkan tubuh perempuan itu sendiri, ini dalam kacamata Islam ya, adalah perempuan itu sendiri. Jadi ketika saya mendatangi di berbagai provinsi itu, kemudian ada sajian tari gitu kan masih menjadi perdebatan sebenarnya orang Muhammadiyah itu berkesenian nggak sih kan gitu ya. Itu pertanyaan awam gitu. Nanti akan saya jawab itu. Tapi kemudian sampai kepada tubuh gitu. Ketika waktu itu ada acara seperti ini, kemudian ada 5 penari perempuan ya. Kalau laki-laki tidak dipermasalahkan, ini kembali lagi perempuan dengan kostum tentu sudah dimodifikasi. Karena acaranya Islam dia sudah pakai jilbab. Karena acaranya Islam dia sudah pilih tarian yang menggunakan roknya sudah lebar, ya, menggunakan manset, menggunakan ya yang seperti mana tadi? Seperti tayangkan tadi ya. Tari Banyuwangi kok kayak ada jilbab, kayak ada rumbai-rumbai gitu ya. Jadi secara modifikasi kostum, kemudian pilihan gerak, kemudian pilihan tarian ya, nggak usah sampai ke joget bumbung. Joget bumbung sudah jelas kemudian oh itu pergaulan, kemudian laki-laki bisa ya itu oke, tidak kita bahas di wilayah Islam. Tarian biasa teman-teman ditampilkan di acara seperti itu. Yang hadir ada bapak-bapak mayoritas, kemudian ada perempuan, termasuk saya, termasuk ada ibu-ibu Aisyah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi teman-teman? Si bapak-bapak ini ya banyak responnya. Ada yang dia menyaksikan, ada yang dia sibuk memainkan HP dari awal sampai akhir, ada yang kemudian sibuk ngobrol, ya, beragam responnya. Yang perempuan rata-rata melihat dengan detail. Kenapa mereka melihat dengan detail? Ternyata setelah itu mereka menyampaikan di belakang panggung. Ya. Pertanyaannya ini, itu kenapa jarak penari dan penontonnya sangat dekat? Satu, karena tamu undangannya bapak-bapak semuanya duduk di depan, sehingga asumsinya semakin dekat, semakin memunculkan sensualitas. Itu yang komplain perempuan itu sendiri. Kemudian dia juga bertanya lagi, itu kostumnya, pokoknya semua dikomplain. Perkara yang digunakan oleh penari ini. Kemudian saya mencari tahu lagi, apakah ini hanya personal? Kemudian saya mencari lagi. Permasalahan yang ada di daerah selalu seperti itu. Perempuan yang mempersoalkan perempuan itu sendiri. Kalau penarinya laki-laki nggak ada tuh yang komplain. Tapi kalau perempuan gerak dikit aja, itu jadi masalah. Maka saya bisa menggarisbawahi yang mempermasalahkan perempuan itu sendiri. Dalam kasus komunitas Muslim gitu ya, kelompok Muslim gitu. Itu saya melihat ada persepsi itu tadi. Bagaimana sih yang dipersepsikan si para perempuan ini melihat? Kemudian saya bertanya kepada ibu itu dalam waktu saya mengisi acara juga bersama dengan perempuan itu. Saya tanya, ibu, ketika saya menyampaikan perempuan yang mempermasalahkan perempuan itu sendiri dalam ranah pertunjukan Islam, saya bilang gitu. Kemudian dia menyampaikan, dia mengiyakan. Benar sekali Mbak ini. Memang itu muncul dari pemikiran saya. Saya membayangkan, saya membayangkan kalau saya jadi laki-laki, saya melihat begitu, saya akan ya entah hasratnya muncul dan lain sebagainya. Mau sebagaimanapun itu ditutup. Berarti itu kan persepsi, dan persepsi itu untuk
muncul dari perempuan yang membayangkan tubuhnya. Jadi dia membayangkan dia menjadi penari itu. Kemudian tubuh dia dilihat oleh laki-laki lain. Nah ini kan kacau. Ini gimana itu? Kok perempuan jadi nggak punya kebebasan atas tubuhnya sendiri? Dia nggak usah sampai tari tayub yang kemudian laki-lakinya memberikan saleran ke dada, nggak usah sampai joget bumbung yang ada peristiwa yang tidak kita inginkan, atau mungkin itu kan aku ya sebenarnya ya Mbak ya, joget bumbung apakah seseronok itu kan juga tergantung media menampilkannya, ya tergantung juga penari joget bumbungnya. Kenyataannya ada penari joget bumbung atau penari Bali yang dia tidak rela tubuhnya dicium gitu kan, ya sehingga memang persepsi itu muncul berdasarkan pengalaman pengetahuan di atas tubuhnya sendiri. Ya, ketika ada seseorang yang menari di sini, audiens akan mempersepsikan sesuai pengalaman dia dan tubuhnya pada saat menari. Bahkan ketika dia tidak bisa menari, dia membayangkan ketika dia menjadi penari di sini, dia membayangkan, oh pasti orang itu melihat dari saya. Oh pasti ketika saya bergeok ini, pasti dia akan terasa. Pasti dia membayangkan seperti itu. Ya maka ketika dibayangkan seperti itu, perempuan atau tubuh penari perempuan tidak akan pernah punya ruang karena selalu dipersepsikan negatif oleh penontonnya. Kenapa persepsinya negatif? Karena pemberitaannya mati. Karena pemberitaan yang dimunculkan di masyarakat kita, media kita menggiring bahwa memang tubuh perempuan itu untuk dinikmati. Tidak ada yang membicarakan tubuh untuk tidak dinikmati. Pemberitaan kita semuanya, tubuh itu untuk dilihat, dinikmati mata, disentuh, ya kan? Bahkan bisa menjadi objek visual laki-laki untuk masturbasi hanya melihat videonya JKT48 dan lain sebagainya. Semuanya tubuh diasumsikan untuk dinikmati. Nah, itu sekilas tentang sensualitas, ya. Sekarang mau sesuai jobnya saya di sini diminta untuk ngomongin tentang pendidikan ya. Jadi saya akan menyampaikan tentang kuasa tubuh dalam pendidikan seni tari. Ya, saya mengajar di PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar PG PAUD itu dari 2016 sampai ke sini, berarti ada sekitar 8 tahun. Selama 8 tahun itu teman-teman, saya menemukan fakta bahwa 80% mahasiswa saya itu kan tidak memiliki kemampuan kinestetik sebaik Mbak Arista dan teman-teman. Karena bukan koreografer, bukan orang yang memiliki pengalaman menari. 20% saja yang memiliki ketubuhan dan pengalaman menari. Ya, oke. Ketika kita membicarakan ekspresi, kemudian pengalaman ketubuhan, itu hanya akan bisa masuk di 20% saja dari 100 mahasiswa. Hanya ada 20 orang yang dia akan bisa menceritakan pengalamannya tentang menari. Tapi 80 mahasiswa lainnya melongo. Saya bertanya, apakah kamu pernah menari? Saya tidak pernah, Bu. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Gitu kan? Tidak pernah? Pernah melihat tari? Tidak. Ada beberapa kemungkinan dia menjawab tidak. Pertama, dia takut disuruh praktek nari. Kedua, dia tidak tahu tari itu yang seperti apa. Ya. Coba di next dulu, Mas. Saya nulis apa sih ini tadi pagi? Oh iya. Ini teorinya dulu ya. Teorinya, tubuh itu sebagai ruang ekspresi individu. Ini teorinya, ya. Alat ekspresi tadi udah dijelasin sama Mbak Arista. Mestinya, ini mestinya ya, tubuh itu menjadi alat ekspresi, menentukan identitas, tari membantu siswa. Nah ini karena saya dari pendidikan ya, menghubungkan diri dengan tubuh, mengakui tubuh, menjadi ruang eksplorasi. Tari menyediakan ruang aman untuk eksplorasi. Apakah iya? Enggak juga. Saya juga enggak. Itu teori. Kenyataannya orang yang menari semuanya disudutkan. Itu teorinya, ya. Next yang selanjutnya. Ini teori dulu. Nanti saya akan temukan fakta. Next, Mas. Ya, ini adalah tubuh sebagai sarana pembentukan identitas. Ini teori teman-teman. Ya, teorinya adalah tari itu bisa memberikan, gitu ya, mengenalkan identitas. Ditanyain, tahu nggak tari dari daerah ini? Hah, apa itu? Pernah lihat nggak? Aduh, nggak pernah. Pernah ke TBY ya? TBY apa Bu? Ya. Kemudian pernah mereka menganggap orang yang bisa menari adalah orang yang paham tari tradisi. Ya. Saya melihat berbagai macam
pementasan akhir atau mata pelajaran SMP SMA itu pasti berhenti di gerak dan lagu. Ya, berhenti di gerak dan lagu. Padahal di nextnya agak banyak mas. Saya terus di next nanti agak balik next dulu. Nanti kita balik sini. Terus mas. Nah ini bisa juga ya mas. Ini saya tampilkan. Ini adalah capaian pembelajaran kurikulum merdeka dalam mata pelajaran tari dari kelas 1 sampai SMA. Di situ teman-teman, tim kurikulumnya sudah bagus banget. Wah, tari fase A itu kelas 1 dan 2. Siswa mampu menghargai kekayaan tari. Kemudian semua capaiannya itu seperti ideal yang kita bayangkan. Tapi kenyataannya sampai di sekolah anak-anak tidak pernah diberikan pelajaran arahan cara mengeksplorasi tubuh selain hanya cara menarikan tari A, cara menari tari B, cara menari tari Jogja, ya. Mendak yang benar, ya, agem yang benar dan seterusnya. Tidak pernah diajarkan. Saya tidak tahu ya apakah itu karena tidak ada guru tari aslinya atau ada guru tari tapi dia pun terjebak dalam kebiasaan. Selalu yang diajarkan di sekolah adalah anak-anak diajari cara menari A, cara menari B. Jadi ada tariannya. Tidak pernah anak-anak diajak, padahal di kurikulumnya anak diajak eksplorasi ke alam, mampu menciptakan gerak yang efektif. Tidak direstui. Menggugat pendidikan Indonesia. Selamat datang pendidikan Indonesia. Dengar ya, kita lanjutkan ya. Mantap. Tadi tidak kesoren. Oke. Sejauh yang saya amati, saya teliti, metode bermacam-macam itu arahnya ke imitasi, arahnya ke menirukan. Ya, entah itu di sekolah formal maupun non formal yang ada di sanggar. Ya, oke, sanggar kan punya tujuan ya. Dia memang yang masuk ke situ dia ingin belajar secara teknik. Tapi bagaimana dengan pembelajaran seni yang harusnya inklusif yang ada di sekolah? Apakah metode-metode itu hanya berlaku untuk anak-anak yang kinestetiknya bagus, yang pintar menari saja? Sementara faktanya dari 100 siswa yang bisa menari hanya 20. Nasib 80 anak yang lain mau bagaimana? Siapa yang akan mengajarkan mereka tentang menari? Tentang bahwa tari adalah eksplorasi gerak tubuh. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Ketika saya minta mahasiswa, ayo bergerak bebas. Kamu gerakkan tanganmu, kamu gerakkan kakimu, ya. Kamu gerakkan bebas. Mereka bingung, Bu, tidak ada musiknya. Apakah menari harus pakai musik? Saya merunut pengalaman mereka dari kecil. Karena yang mereka ketahui, yang namanya menari selalu ada iringan, selalu ada lagu, selalu ada, sehingga mereka tidak bisa membebaskan tubuh mereka keluar dari lagu. Itu yang kemudian saya menjadi miris, sebenarnya yang salah dari mana? Karena itu menjadi mata pelajaran SBDP kalau di sekolah ya, SBDP. Tapi kenyataannya pembelajarannya tidak inklusif. Metode yang digunakan tidak sebenar-benarnya membebaskan siswa untuk bergerak. Yang selama ini dilakukan adalah imitasi dan pendisiplinan tubuh atas tari tertentu atau gaya tari tertentu. Selama ini itu yang terjadi. Akhirnya itu berimbas kepada pengetahuan dan apresiasi mereka terhadap tari itu sendiri. Akhirnya itu berimbas terhadap apresiasi. Saya mengatakan ini, harus mengatakan karena mestinya pendidikan seni tari itu inklusif. Harus dirasakan oleh yang bisa nari, yang bisa nari, yang agak bisa nari dan merasa tidak bisa menari sama sekali. Sehingga tidak ada, karena gini, konsep menari itu kan
tubuh itu media utama ya. Semua orang yang bisa bergerak berarti bisa menari nggak Mbak Arisa? Bisa, pasti bisa. Orang yang bisa bergerak pasti bisa menari. Ya, perkara kualitas tergantung latihan, tergantung ini. Tapi semua orang yang bisa bergerak itu bisa menari. Bahkan dia duduk di kursi pun yang bergerak tangan itu berarti dia bisa mengatakan saya bisa menari. Tapi kenyataannya yang dipahami oleh siswa, oleh mahasiswa bahwa yang bisa menari harus bisa tari gentong. Jadi kalau mereka hanya bisa menjadi penari latar yang gini itu ya, oh karena saya nggak bisa nari, jadi cuma ditaruh di penari latar. Yang bisa nari ya yang itu. Gurunya juga ngopelinnya yang bisa nari tok. Yang nggak begitu pintar nari, ya udah yang penting ikut ketika pembelajaran itu. Ya kan? Yang benar-benar diperhatikan adalah anak-anak yang memang bisa nari. Yang nggak bisa nari, ya udah sebisanya aja. Nah itu kritik untuk pendidik. Apakah itu karena si pendidik itu tidak punya latar belakang tari, atau memang dia punya latar belakang tari tapi dia tidak menyadari itu dan berjalan seperti kebiasaannya saja. Pokoknya ngajar nari, anaknya bisa nari, pintar lomba FLS 2N, yang digarap anak-anak itu aja, yang lain gimana? Yang lain kok nggak diurusin, ya nggak pintar nari ini. Ya. Jadi mari kita refleksikan bersama pendidikan seni di sekolah, baik itu di sekolah formal maupun non formal, itu sebenarnya yang seperti apa? Tujuannya mana? Karena kalau kita merunut kepada tujuan di kurikulum Merdeka, nggak sepadan, nggak jalan. Tujuannya sudah keren. Kayaknya itu tim penggagasnya yang Mbak Dina CS sih. Bahasanya Mbak Dina banget. Eksplorasi ruang tubuh loh. SMA loh bisa menciptakan karya tari itu di fase pembelajarannya. Kenyataannya narinya apa? Suwe ora jamu, manut dadari, ya kan? Mentok pakai jari, gitu aja. Itu yang terjadi. Jadi mari kita diskusikan ya. Saya di sini bukan pemateri, saya juga pemateri aja. Kita diskusikan gitu loh. Sebenarnya bagaimana sih kita harus membawa pendidikan seni ini? Sebelum kita beranjak sampai mereka memaknai tubuh, memaknai tari aja mereka nggak bisa. Nggak jauh sampai ke sana. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal slide-nya dia belum selesai loh, masih banyak loh. Dia diskusi. Terus aku sedih gitu ya. Selamat datang di pendidikan Indonesia. Baik, ya nanti akan kita bincangkan perihal soal pendidikan formal dan non formal yang tadi disebut Mbak Heni, dan sebelum ini kita juga udah gerak-gerik gitu ya. Sebenarnya awalnya akarnya itu bisa jadi memang di sistem pendidikan kita gitu yang memang tidak mengakomodir situasi ini, dan itu terbawa mungkin sampai ke anak didik ketika dia kemudian lulus sekolah gitu ya. Terus di masa yang akan datang dia menjadi penari gitu, mengekspresikan tubuh dan lain-lain, itu jadi banyak sekali kemudian layer yang sedemikian kompleks gitu ya. Nah, ada Mbak Indi yang semoga memberi pencerahan gitu. Jangan-jangan kita bukan butuh ruang aman, tapi kita butuh ruang negosiasi mungkin. Nah ini mungkin nanti bagaimana sih perspektif teman-teman di Rifka Anissa memandang fenomena ini. Saya persilahkan Mbak Indi ngomong. Terima kasih Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Harus lengkap tapi. Oke, sebelumnya terima kasih telah mengundang kami di acara ini. Ini kayaknya mudah-mudahan saya nggak masuk yang 80% tadi ya. Karena saya satu-satunya bukan penari seperti itu. Tapi di sini perkenalkan, nama saya India Wayuandari, saya dipanggil Indi atau India, dari Rifka Anissa Women's Crisis Center. Nah, karena saya dari Crisis Center, saya mungkin tidak banyak membicarakan tari ya, karena sudah didiskusikan banyak oleh teman-teman. Tapi saya ingin mengangkat satu topik yang menjadi mungkin salah satu persoalan gitu ya di dalam
penciptaan ruang aman dalam berkreasi di dunia seni tari, yaitu kekerasan seksual. Nah, jadi saya juduli kekerasan seksual di lingkungan seni pertunjukan. Saya jalan-jalan juga ya. Soalnya kalau di sini nanti tengeng. Aduh, ternyata ini. Oke, ya silahkan Mas. Sedikit kenalan saja. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang familiar gitu ya dengan Rifka Anissa Women's Crisis Center. Ini sebuah lembaga non pemerintah yang didirikan tahun 93. Sudah pada lahir belum tahun 93? Saya langsung merasa muda ya di sini ya. Ya, jadi pada masa itu tahun 93 itu diskusi tentang perempuan belum seperti saat ini. Orang tidak bebas, bukan tidak bebas ya. Pada masa itu permasalahan-permasalahan yang dialami perempuan itu dianggap sebagai permasalahan privat, pribadi yang tidak bebas dibicarakan. KDRT, tidak ada istilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak ada. Adanya masalah rumah tangga dan itu masalah orang, jangan ikut campur. Apalagi yang namanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu aib gitu, pamali lah, tabu lah, saru kalau membicarakan itu. Jadi dipendam, disimpan aja. Padahal kasus-kasus seperti itu sudah cukup banyak sehingga para pendiri kami, 6 orang ibu dari berbagai latar belakang ini saat itu mendirikan Crisis Center. Jadi sebuah lembaga untuk menangani problem seperti ini karena pada saat itu belum ada. Nah, saat ini Rifka Anissa sudah berkembang, ada layanan pendampingan, ada program di komunitas, penelitian, pelatihan, advokasi, dan kampanye sosial media. Nah, itu mungkin sekilas tentang Rifka Anissa ya. Nah, jadi situasi kekerasan terhadap perempuan itu sebenarnya sudah sangat lama terjadi. Mohon lanjut Mas. Sampai saat ini di data global itu studi WHO tahun 2005 15-71% perempuan di seluruh dunia itu mengalami kekerasan di sepanjang dalam hidupnya. Di Indonesia sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan punya namanya Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional. Itu setiap tahun dikeluarkan, yang paling baru memang 2021 ya. Karena saat itu terkendala pandemi dan sekarang sedang running untuk yang 2002 dan 2003. Itu menyebutkan pertama dilakukan 2016 itu 41% perempuan di Indonesia itu mengalami kekerasan di sepanjang dalam hidupnya. Baik itu fisik, psikologis, seksual, sosial, dan lain sebagainya. Yang 2021 itu 26,1%, angkanya menurun. Ternyata bukan kabar bahagia karena saat itu dari Kementerian mengkonfirmasi ya saat itu waktu kami survei terkendala COVID, jadi surveinya online saja, belum mencerminkan yang sesungguhnya. Nah, dulu di 2012 kami di Rifka Anissa bersama UN Women dan juga partner P4P pernah melakukan survei di 3 kota di Jakarta, itu mewakili wilayah perkotaan ya, urban, kemudian Purworejo, ada yang dari Purworejo ini mewakili wilayah rural, dan kemudian ada di Jayapura mewakili kawasan timur Indonesia. Surveinya saat itu yang disurvei laki-laki, banyak sebenarnya hasil surveinya. Salah satu diantaranya adalah dari para laki-laki yang disurvei tersebut melibatkan 2000 lebih ya. Itu di Jayapura mengaku 60% lebih mengaku ya saya pernah melakukan kekerasan baik ke pasangan saya, ke teman saya dan sebagainya. Di Jakarta 30%, di Purworejo 25%. Artinya pengalaman kekerasan itu bukan hanya valid diakui si korban, tetapi juga diakui oleh pelaku kekerasan sendiri. Lanjut Mas. Ini masih data ya. Jadi kalau di DIY itu sekitar 1000-an lebih kasus per tahun. Ini data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang menghimpun data dari berbagai lembaga layanan, kepolisian, rumah sakit, lembaga layanan seperti Rifka Anissa dan sebagainya. Ada 1.500-an kasus setiap tahunnya di Jogja. Dan lanjut, dan kami di Rifka Anissa juga karena melakukan layanan pendampingan itu juga mendampingi sekitar 300-an kasus per tahun. Paling tinggi kasus kekerasan terhadap istri atau KDRT, kekerasan dalam pacaran, kemudian ada perkosaan, pelecehan seksual, ada kekerasan dalam keluarga juga, termasuk ada trafficking juga, perdagangan orang juga terjadi di Jogja dengan berbagai modus ya, dan juga kasus lainnya ya, tipu, dan juga kasus lainnya. Nah, di antara kasus-kasus yang didampingi Rifka Anissa ini itu berbagai kalangan.
Jadi klien Rekanisa itu dari berbagai kalangan. Ada yang mereka dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, ada yang bilang itu yang kena kekerasan itu pasti orang-orang yang tidak berpendidikan. Loh, yang profesor juga ada, yang guru besar juga ada. Itu pasti yang kena kekerasan seksual itu biasanya itu apa stereotipnya? Itu perempuan-perempuan seksi. Saya bergabung di RITA dari 2011 sebagai konselor ya. Ternyata saya tidak pernah, jarang sekali, hampir tidak pernah menemukan perempuan seksi menjadi korban kekerasan seksual. Yang ada apa? Bayi umur 2 tahun, nenek-nenek umur 63 tahun. Mohon maaf, ODGJ yang tidak pernah mandi, pernah disabilitas, termasuk juga teman-teman dari pegiat seni juga mengalami kekerasan seksual, baik itu di kampus, di lingkungan ketika melakukan pertunjukan, baik itu dari rekan sesama penari, rekan pelatih, kemudian dosen atau pelatih juga dan sebagainya, itu juga mengalami dari berbagai kalangan. Jadi pertanyaannya kan apa yang menyebabkan itu semua gitu kan, lanjut Mas. Ini saya cuma tadi sudah sempat disinggung Mbak Arista juga ya. Ada beberapa kasus yang juga kita temukan di media ya. Yang tadi yang sedang viral itu penari gunung yang tadi disampaikan ya. Terus pernah juga penari Sintren ya, itu digerebek, bahkan ada yang dijual-jual dan sebagainya. Selain penari juga ada penyanyi campur sari. Dan mungkin ada juga cerita-cerita yang lain. Kalau cerita yang sampai ke media massa itu kan biasanya antara dia melaporkan gitu kan ya, atau ya memang karena heboh, karena dilihat banyak orang, ada videonya dan sebagainya. Tapi ada nggak kasus yang tidak diketahui orang lain? Ya mungkin malah bisa jadi lebih banyak. Ada nggak kasus yang tidak dilaporkan, tidak cerita ke orang lain, sampai tidak diketahui siapa-siapa? Saya kira ada banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Salah satu yang ekstrim mungkin saya pernah, tapi ini bukan penari ya. Saya pernah memiliki klien usia 50-an tahun, ya 53 atau 55. Seorang ibu-ibu, ekonominya bagus, suaminya penyayang, anak-anaknya sukses, begitu ya. Terus dia konseling. Terus saya juga bertanya, apa yang membuat ibu konseling? Ya, kehidupan ibu sudah cukup sempurna istilahnya. Ya, tapi saya itu merasa ada yang kosong. Kenapa? Jadi dia merasa setiap kali berhubungan badan dengan suami itu dia tidak merasakan apa-apa. Dia hambar suami. Pernah dikomunikasikan dengan suami, tidak pernah dan tidak tahu bagaimana menceritakannya. Lalu kita konseling dan membedah pengalaman hidupnya. Ternyata diketemukan dulu ketika dia usia 3 atau 4 tahun, dia pernah diperkosa oleh pamannya sendiri. Dan peristiwa itu tidak pernah diceritakan kepada siapa-siapa. Jadi peristiwa itu benar-benar menjadi pengalaman hidup dia, dialami, tidak ada yang tahu, orang tuanya tidak tahu, disimpan sendiri, dan kehidupannya berjalan. Kalau dilihat kan mulus saja ya, dia hidup bahagia, menikah, punya anak dan sebagainya. Tapi ternyata itu berdampak panjang bagi hidupnya seperti itu. Dan dampak jangka panjang ini kebetulan di ibu ini seperti itu ya. Di korban-korban kekerasan seksual yang lain beragam dan bermacam-macam. Makanya memang kenapa kemudian kekerasan seksual ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian utama termasuk di negara kita, sampai yang terbaru 2022 kita memperjuangkan bersama Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2014 Komnas Perempuan juga pernah melakukan riset ya, dan akhirnya mencanangkan 2014 waktu itu Indonesia darurat kekerasan seksual, karena kemudian ditemukan kekerasan seksual ini menjadi suatu peristiwa yang masif, terjadi di berbagai tempat, di banyak kalangan, dan sampai Komnas Perempuan menemukan ada 15 bentuk kekerasan seksual berdasarkan hasil riset itu. Wah, sangat banyak ya. Lanjut Mas. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya kan kemudian sebenarnya apa yang terjadi gitu ya? Apakah kemudian kalau dari tadi kita diskusikan siapa yang banyak menjadi korban? Perempuan. Siapa yang banyak menjadi pelaku? Yang di depan langsung gitu ya. Laki-laki. Apakah semua laki-laki pelaku kekerasan?
Tidak, ini buktinya ada bapak-bapak dan mas-mas ganteng yang di ruangan ini ya. Ya, banyak laki-laki yang tidak melakukan kekerasan sebenarnya. Tapi kenapa kemudian yang terkesan seperti itu? Nah, tadi saya juga tergelitik ya dengan yang cerita Mbak Heni. Ketika ada perempuan pentas, yang menghakimi siapa? Perempuan juga. Loh, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, dalam kehidupan kita ini ada sebuah, jadi kita hidup itu sebenarnya kan ada hal-hal yang kita sadari ya, yang kita lakukan secara mindful ya, istilah bahasa Jawanya ya, yang kita sadari sepenuhnya secara bermakna. Ketika kita makan, enak sekali misalnya ya, tahu kita punya dasar. Tapi ada hal yang banyak hal-hal yang kita lakukan itu tanpa kita sadari. Coba tadi waktu dari parkiran sampai sini, ingat nggak berapa langkah ke sini? Enggak. Ingat nggak kalau melangkah? Bisa jadi nggak ingat bahwa tadi itu jalan begini. Nah, itu contoh yang tidak disadari itu seperti itu. Dan banyak sekali aktivitas hidup kita itu yang tidak kita sadari. Nah, ketidaksadaran ini itu bukan berarti kemudian kita melakukan sesuatu terus tidak ada. Ya mungkin kita ke seminar, ke sekolah, bekerja dan sebagainya, tetap melakukan hal-hal yang produktif. Tetapi bisa jadi tanpa kita sadari yang kita lakukan itu berjalan begitu saja mengikuti sebuah kebiasaan yang ternyata kalau kita lihat lebih jauh, kebiasaan satu orang dengan yang lain ini kok sama, perempuan yang ini dan perempuan yang itu, laki-laki dan laki-laki yang itu. Nah, salah satu yang kemudian menjelaskan konstruksinya adalah teori gender. Karena dari tadi kita bicara tentang gender. Nah, di depan ini ada sebuah gambar ya, hierarki gender di masyarakat. Ini kira-kira gambaran umumnya gitu. Nah, ini saya cuma nyuplik gambar ya, bukan berarti tokoh ini karakternya begitu enggak. Nanti saya diprotes lagi sama pedalangannya. Jadi secara umum di seluruh dunia gitu ya. Kenapa saya bilang di seluruh dunia? Karena gini, kasus KDRT di Jogja, pernah mendengar kasus KDRT di Jogja? Ada? Ada. Pernah mendengar kasus KDRT terjadi di Eropa? Iya, ada juga. Kasus kekerasan seksual di Jakarta ada? Di Papua ada? Di Australia ada? Artinya kan ada pola umum ini. Kok ini terjadi di mana-mana? Kalau itu hanya terjadi pada satu orang, saya penari ya, satu orang penari, itu kasuistik. Oh, ada satu kasus tersendiri di penari ini sampai terjadi kekerasan seksual. Tapi tadi ada beberapa kasus penari bumbu kena, penari Sritan kena, penari yang lain mungkin kena. Artinya ada satu pola. Nah, secara umum di konstruksi gender masyarakat kita itu digambarkan segitiga ini. Ada yang tinggi, ada secara umum itu ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan yang kemudian kelompok laki-laki itu banyak duduk di posisi-posisi kuasa. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, sebenarnya di antara laki-laki sendiri juga ada golongannya gitu ya. Misalnya siapa itu tokoh ini? Gatot Kaca sama Gareng, kan beda sekali ya. Nah, yang satu mungkin kuat, dominan, dan powerful gitu ya, punya segalanya. Yang satu mungkin laki-laki juga, tapi dia tidak punya pekerjaan mapan, apalagi kerempeng dan lain-lain. Sehingga kemudian di antara laki-laki sendiri ada strukturnya juga, stratanya juga. Nah, yang paling sedih lagi, yang lebih bawah lagi ada kelompok perempuan ini, ada kelompok perempuan. Nah, secara umum kemudian adanya struktur seperti ini membuat kita hidup sehari-hari itu tanpa sadar bergerak di konstruksi yang semacam ini. Jadi kemudian kalau orang yang punya kuasa itu kan melihat orang lain bagaimana? Kita kakak kelas gitu ya, ada mahasiswa baru, ada adik kelas kita. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita dengan adik kelas yang baru ini? Berani nggak minta dijajani misalnya?
Atau sebaliknya, kalau kita mahasiswa baru lihat kakak kelas kita, berani nggak kita minta, hei kak, jajanin dong? Saya kira enggak ya. Kira-kira puasa, struktur puasa itu bermain seperti itu. Dan akhirnya tadi karena ada laki-laki, perempuan, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, hal itu juga kita jadi mengikuti pola yang sama. Jadi ketika ada suami, istri, yang jadi pimpinan siapa? Suami. Dan pola-pola seperti itu kemudian dilestarikan oleh ajaran agama, budaya, dan sebagainya. Dan ada satu lagi budaya yang membungkus ini semua, namanya adalah budaya patriarki. Teman-teman tahu apa itu patriarki? Kebapaan. Saya akan memberi sebuah gambaran ya, bagaimana budaya patriarki ini bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang pernah mendengar, karena saya sering menceritakan. Misalnya ini ada sebuah kampung, kemudian di dalam kampung itu ada gang ya, ada gang. Di situ banyak anak muda kebut-kebutan di situ. Banyak anak muda sering kebut-kebutan di situ dan meresahkan warga. Lalu kemudian warga, wah ini anak-anak muda kebut-kebutan, mari kita rapat bersama. Nah, siapa yang kira-kira sekarang kita buat rapat RT untuk membahas masalah ini? Siapa yang datang rapat? Bapak-bapak ya biasanya ya. Oke, bapak-bapak rapat. Kira-kira solusinya apa untuk masalah kebut-kebutan tadi? Oke Pak, ini sudah meresahkan. Mari sekarang kita bikin polisi tidur di jalan itu, biar nggak ngebut, gitu kan. Terus akhirnya gotong royong. Dibuatlah polisi tidurnya yang tinggi, runcing, dan bergerigi. Kemarin kayaknya sempat ya. Nah sekarang saya tanya ke mbak-mbak, kira-kira kalau lewat jalanan seperti itu gimana? Takut. Oke. Kalau lewat jalan itu pas menstruasi gimana? Ada yang pernah hamil? Kira-kira kalau lagi hamil lewat jalanan seperti itu bagaimana? Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bapak-bapak tadi berniat jahat? Tidak ya. Terus kenapa kok bikinnya begitu? Tinggi runcing. Karena fokusnya sama masalah itu tadi ya. Ya. Mereka tahu nggak rasanya menstruasi lewat jalanan yang berlubang bergerunjung? Nggak tahu ya. Kenapa kok tidak tahu? Karena tidak mengalami. Karena tubuhnya itu berbeda. Nah di sini kalau bicara tubuh, pengalaman ketubuhan laki-laki dan ketubuhan perempuan itu berbeda. Nah bisa jadi bapak-bapak tadi tidak berniat jahat ya, tapi karena mereka tidak tahu, mereka kemudian melakukan hal itu. Nah permasalahannya adalah siapa yang punya kuasa untuk menentukan jalannya harus dibuat seperti ini. Pak RT, bapak-bapak. Nah, permasalahannya, patriarki itu maksudnya begitu. Jadi patriarki itu cara berpikir, cara pandang laki-laki. Dilalah, ya, kebetulan banyak laki-laki di dunia ini duduk di posisi kepemimpinan. Presiden kita laki-laki atau perempuan? Pimpinan agama kita laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pimpinan adat kita laki-laki atau perempuan? Nah, gitu ya. Jadi kemudian bias, disadari atau tidak sadari akhirnya bias. Nah jadi ada dua hal yang mendasari bagaimana pola kekerasan tadi terbentuk. Yang pertama adalah relasi kuasa, ya, karena ada tadi juga banyak disinggung tentang relasi kuasa. Yang kedua adalah konstruksi gender. Konstruksi gender itu bagaimana kita memandang gender laki-laki dan gender perempuan. Dan jangan lupa ada budaya patriarki tadi yang sangat kuat, yang perempuan juga hidup di situ, sehingga apa? Kita tubuhnya perempuan, tapi cara berpikirnya dibuat cara berpikir patriarki, cara pandang patriarki, sehingga tadi kita perempuan punya vagina, melihat perempuan manusia lain punya vagina, punya payudara, menggoda. Itu kan cara berpikirnya, bukan cara berpikir si perempuan sebenarnya kan.
tapi dibentuk secara tidak sadar, diwariskan dari generasi ke generasi dan seterusnya, dan kemudian diperkuat ya bahwa kemudian perempuan ini adalah penjaga moral keluarga, penjaga moral bangsa dan sebagainya. Jadi berbagai tanggung jawab dan ketidaksadaran itu berkelindan menjadi satu, akhirnya menjadi siklus kekerasan. Lanjut Mas. Mbak, ini 2 menit lagi. Oke, siap. Nah, ini kekerasan seksual berbasis gender ya. Salah satu mungkin ini beberapa hal yang banyak diperdebatkan akhir-akhir ini mengenai kekerasan seksual. Itu kan mau, itu kan ini itu dan sebagainya, ada banyak perdebatan. Tapi sebenarnya satu kuncinya, apakah peristiwa ini melibatkan persetujuan korban atau tidak? Sebenarnya itu. Apakah si penari